La haula wala quwata illa billah. Wirawiri turut ratan ngantek ora kok bersarapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke teman-temanku semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Di sini saya akan mereview mobil Toyota Vios Limo tahun 2013, generasi ketiga. Baik, yang akan saya review untuk pertama kalinya yaitu adalah desain mobil ini sendiri. Mau tahu? Cek dulu. Oke, tadi sudah kita bahas secara keseluruhan dari desain eksterior mobil Vios Limo generasi ketiga ini. Kali ini kita akan bahas secara detailnya ya. Dari mulai kap mesinnya terlebih dahulu. Di sini masih kaleng ya, karena dempulnya tipis. Lanjut lagi kita lihat bagian grillnya. Grill ini berfungsi untuk aerodinamik pada kendaraan. Di sini grillnya juga rapi ya, pasang rapi. Aerodinamik itu sendiri berfungsi untuk menyeimbangkan pada saat kendaraan melaju cepat, dan tentunya berfungsi untuk efisiensi bahan bakar juga ya, karena apabila koefisien dragnya itu rendah, maka kendaraan akan melaju dengan ringan. Baik, kalau gitu kita lanjut ke bagian fendernya. Di sini celah dari fender ini sendiri terlihat sangat terlalu sedikit lebar ya. Terlihat terlalu sedikit lebar. Jadinya perlu dirapatkan lagi. Lalu di sini juga terdapat cat-cat yang tergores dan ada yang terkelupas ini bahkan. Sebaiknya diperbaiki, yaitu dengan didempul ulang lalu dicat ulang, karena cat ini di bagian ini juga sangat berpengaruh pada looks ataupun style penampilan pada kendaraan mobil ini sendiri, pada kendaraan ini sendiri. Baik, kita lanjut ke bagian panel di pintu ini. Di sini tidak terlalu terdengar seperti kaleng ya, karena dempulnya lumayan agak sedikit tebal. Dan terlihat looksnya bahwa catnya itu masih bersih, tidak ada terlalu banyak goresan, cuman agak kotor sedikit aja. Kita lanjut ke bagian pintu pada penumpang. Pintu pada penumpang ini juga terlihat masih bagus catnya, tidak terlalu banyak goresan ataupun tidak ada cat yang terkelupas di sini. Jadi dikategorikan masih bagus ya. Pada fender bagian belakang ini juga terlihat masih bagus, tidak seperti pada fender bagian depan yang tadi celahnya sedikit lebih lebar. Di sini terlihat rapat ya. Di sini juga masih tebal ya dempulnya, jadi tidak kaleng-kaleng banget. Itu tadi review bagian kanan. Kali ini kita akan review yang bagian kiri. Oke, baik, tadi sudah kita bahas bagian kanannya ya. Sekarang kita bahas yang bagian kiri.
Untuk fendernya sendiri bagian yang kiri ini itu juga masih agak sedikit lebar ya celahnya. Di sini alangkah baiknya dirapatkan lagi ya. Itu diperbaiki. Sama lebih tebal dempulnya. Dan di sini kita lihat. Di sini ada cat bahkan sampai dempulnya ini terkelupas ya. Dan ini butuh pengecatan ulang dan pendembulan ulang tentunya. Diperbaiki lagi karena ini juga berpengaruh pada looks mobil, yaitu penampilannya secara estetika dan secara penampilan juga. Kalau dari panel pintu ini pada penumpang ini juga masih bagus ya, tidak terlalu banyak goresan-goresan maupun tidak terlalu banyak cat yang terkelupas ya, hanya bagian bawah ini saja tadi yang kita bahas. Lalu lanjut yang bagian penumpang di belakang ini sama ya, dempulnya lumayan tebal juga. Di sini cat terlihat masih bagus ya, tidak terlalu banyak goresan, hanya kotor saja. Ya itu wajar lah, namanya juga pemakaian. Jadinya saya ini masih bagus juga. Lalu untuk fender yang belakang ini rapat ya, sama dengan yang kanan tadi. Masih terlihat rapat dengan bagus, rapat. Untuk karet list dari kaca ini keseluruhan hampir semuanya itu masih bagus ya, masih layak digunakan, tidak ada robekan ataupun kerusakan. Jadi ya masih layak digunakan dan bagus. Oke, kita akan lanjut di bagian belakangnya pada kendaraan. Oke, tadi sudah kita lihat dari segi yang depan, samping kanan, dan samping kiri ya. Sekarang kita lihat yang bagian belakang. Untuk bodi pada bagian belakang kendaraan mobil Vios Limo generasi 3 ini itu masih lihat masih bagus ya menurut saya. Dari mulai bagasinya itu masih kaleng sama seperti yang depan. Karena dempulnya juga tipis. Dan kita di sini melihat ada kerusakan ya pada catnya, yaitu catnya terkelupas. Alangkah baiknya jika diperbaiki lagi, yaitu dengan pendembulan ulang dan juga pengecatan ulang. Karena tidak usah dikenteng lah, karena tidak ada peok, tidak ada lekukan. Itu masih bisa lah, bagus. Kalau untuk yang lain-lainnya masih oke lah, masih bagus kita katakan, karena tidak ada kerusakan yang fatal ataupun goresan-goresan ya, mungkin hanya kotoran-kotoran saja. Kalau gitu kita lihat bagian atasnya, bagian bodi atas pada kendaraan sendiri. Oke, untuk bodi mobil Vios Limo generasi ketiga ini pada bagian atasnya juga untuk cat-catnya dan keseluruhan menurut saya masih oke lah. Tidak ada kotoran, tidak ada retakan ataupun lecet ataupun kerusakan fatal, itu tidak ada. Mungkin ya kotor-kotoran seperti ini ya wajar lah, tidak apa-apa. Ada pemakaian juga. Dan ini adalah antena yang mungkin sudah dimodernisasikan. Kalau zaman dulu kan antenanya kan seperti panjang seperti itu, sekarang sudah dimodernisasi seperti ini. Jadi menurut saya ya mobil Vios Limo generasi 3 ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik, kali ini kita akan bahas bagian interiornya. Untuk mobil Vios Limo generasi ketiga ini, interiornya sendiri difasilitasi dengan kabin yang cukup luas dan juga tentunya sangat nyaman ya bagi si pengendara
dan juga penumpangnya. Karena dari kabin yang sangat luas itu memungkinkan untuk si pengendara jika ingin banyak gerak ya pada saat mengendara, dan penumpangnya juga dibuat nyaman karena adanya tempat yang sangat luas untuk bersantai. Fitur-fitur dasar seperti AC, sistem audio, dan pengaturan kursi yang rapi yang tentunya dapat diandalkan hadir dengan baik di sini. Oke, kita selanjutnya akan membahas mesin dari mobil Vios generasi ketiga ini. Mesin Vios generasi ketiga ini menggunakan mesin dengan tenaga 1500 cc. Untuk tenaga maksimal mesin ini yaitu 107 horsepower di saat 6000 rpm, dan torsi maksimal mesin ini 140 Nm di saat 4200 rpm. Konsumsi bahan bakar ini bisa mencapai 10-13 km per liter dalam penggunaan di dalam kota. Untuk di luar kota, penggunaan BBM ini dari 13-17 km per liter untuk di luar kota. Baik, selanjutnya adalah pada bagian keamanan. Untuk mobil Toyota tentunya memiliki sistem keamanan yang lebih tinggi dibanding mobil yang lainnya. Namun pada mobil Vios generasi ketiga ini memiliki fitur yang sederhana di bagian sistem keamanannya, yaitu meliputi pada bagian sistem ABS, kemudian sistem airbag, dan kemudian sabuk pengaman seperti pada sistem keamanan mobil yang lainnya. Kemudian untuk pada bagian kesimpulannya, secara keseluruhan mobil Vios generasi 3 ini merupakan mobil yang kompak dan ekonomis. Meskipun hanya memiliki fitur-fitur yang sederhana dan tidak sebanyak fitur-fitur di kendaraan lain, namun mobil ini memiliki fitur-fitur yang fungsional seperti pada desainnya yang klasik, kemudian interiornya yang fungsional, dan tenaga mesin yang cukup, sehingga mobil ini masih dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan sehari-hari.